Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, guru-guru hebat Nusantara. Salam B2M2. Belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di channel Edi Winarko. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama belajar untuk melihat monitoring progres PMM. Untuk mengawali program ini, kita mulai dari browser di laptop kita. Kita klik Google Chrome, kemudian pilih akun kita, misalnya ini. Kemudian untuk progres PMM, kita mendapat kiriman link dari teman atau guru atau pengawas atau penilik, misalnya melalui WA web. Kirimannya melalui WA web, maka kita buka terlebih dahulu WA web. Kita enter. Masuk ke WA web, kita pilih WhatsApp web. Nah, ini karena WA webnya belum dihubungkan, maka kita hubungkan dengan WA di HP. Di posisi halaman WA di HP, kita klik titik 3 di pojok kanan atas. Ada menu grup baru, siaran baru, perangkat tertaut, pesan berbintang, dan setelan. Kita klik menu perangkat tertaut, kemudian klik tautkan perangkat. Kita hadapkan HP kita dengan kode QR yang ada di laptop. Ya, sedang dalam proses masuk ke WA web. Kita nunggu proses. Nah, ini sudah muncul WA web-nya. Kemudian kita cari kiriman link, yaitu progres PMM yang berada di website Inspirasi Pendidikan. Kita cari misalnya kiriman dari penilik, salah satu orang penilik mengirimkan link website Inspirasi Pendidikan. Website
Inspirasi Pendidikan, HTTPS SID Inspirasi Pendidikan. Nah, misalnya ini dibagikan di sini. Nah, kemudian link ini kita klik. Nah, kita masuk ke website Inspirasi Pendidikan dengan moto Inspiring People, Inspiring World, yaitu menginspirasi masyarakat dan menginspirasi dunia. Untuk progres PMM, kita lihat di sini ada beberapa menu. Yang pertama halaman muka, yaitu buku karya Ki Hajar Dewantara, kemudian ada buku berbahasa Inggris tentang differentiated instruction, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga ada topik-topik yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ada menu kedua, yaitu Google Master Trainer level 1 dan Google Master Trainer level 2. Ini membahas peralatan Google yang ada di akun Belajar ID. Selanjutnya, di sini ada progres PMM yang berisi dari pengawas dan penilik. Kemudian ada menu IKM, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, pengertian dari IKM itu apa, kemudian dasar hukumnya apa, kemudian capaian pembelajaran PAUD itu apa, contoh capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada modul ajar PAUD. Di sini ada modul ajar PAUD semester 1, ada modul ajar PAUD semester 2. Selanjutnya, di sini juga ada contoh KOSP PAUD, yaitu kurikulum operasional satuan PAUD, satuan pendidikan PAUD. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah menu yang bagian progres PMM, yaitu di mana pengawas atau penilik bisa memonitor perkembangan progres pencapaian PMM oleh guru di setiap lembaga binaannya. Contohnya di sini ada eh, penilik Edi Winarko, kemudian penilik Bu Amongkasi SPD, dan pengawas TK Ibu Nunung Martiwiningsih SPD MPD. Nah, selanjutnya caranya untuk melihat progres PMM, kita klik penilik, nama penilik, maka di sini akan muncul daerah binaannya. Ya, lebih jelasnya kita klik di sini, maka akan muncul semua lembaga binaan dari penilik tersebut. Misalnya yang pertama adalah KB Baitul Jannah, kedua KB Al Irsyad, ketiga KB Rotul Jannah, keempat PAUD Birrul Walidain, kelima PAUD Assalam, dan seterusnya sampai nomor 14, yaitu PAUD Puncak Puspa Kencana 11. Nah, untuk melihat progres pengisian atau pencapaian platform Merdeka Mengajar dari tiap-tiap guru di satuan pendidikan, misalnya di sini Satuan Pendidikan PAUD Assalam, maka kita klik di sini, maka akan muncul gambar rumah dan gambar tampilkan data. Gambar rumah itu kita kembali ke sebelumnya, gambar panah kita tampilkan data yang kita tuju. Kita klik panah besar ke kanan. Ya, maka akan muncul dua menu. Yang pertama adalah menu rekap, yang kedua adalah menu progres.
Yang pertama, menu rekap di sini di nama PAUD Assalam itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 guru yang mengajar di PAUD Assalam. Kemudian target pencapaian progres PMM-nya yang sudah dilakukan, ini kita tarik ke kanan. Nah, ini sampai di sini pencapaian progres PMM dari tiap guru yang ada ini berbeda-beda ke sebelah kanan pencapaiannya dalam mengerjakan topik-topik yang ada dari 9 topik dan pekerjaan modul yang terdiri dari 30 modul dan aksi nyata. Itu pencapaian tiap guru berbeda-beda. Eh, Kemudian ini di sini tanggal 13 Agustus tertulis M11. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini M11 berarti ini adalah topik pertama dan modul pertama bagian 1. Di mana kalau kita lihat di sini ada M11, M12, M13, M14, M15. Di sini sudah M21. Ini artinya bahwa topik yang pertama, ini ada M111 sampai sini, itu adalah satu topik. Topiknya satu, terdiri dari di sini nomor 1 sampai 5, berarti terdiri dari 5 modul. Ya. Kalau sudah selesai menyelesaikan 5 modul, maka kemudian dilanjutkan dengan aksi nyata. Nah, aksi nyata berada di kode AN. Nah, ini berarti topik yang pertama ini adalah Merdeka Belajar. Nah, setelah menyelesaikan tadi 5 topik tadi, 5 modul tadi di dalam topik yang pertama ini, maka kemudian menyelesaikan aksi nyata. Seperti itu. Sebelum menyelesaikan 5 modul di topik pertama, maka kita tidak bisa mengerjakan aksi nyata ini, aksi nyata yang pertama. Nah, itulah gambaran tentang topik dan modul yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kalau kita lihat dari aksi nyatanya, maka ini ada 9 topik di PMM. Yang pertama adalah topik Merdeka Belajar, yang kedua topik kurikulum, ketiga topik profil pelajar Pancasila, yang keempat topiknya perencanaan pembelajaran SD atau paket A, yang kelima asesmen SD atau paket A, yang keenam penyusunan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD paket A, yang ketujuh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang kedelapan disiplin positif, yang kesembilan kompetensi non-teknis kurikulum Merdeka. Selanjutnya di sini tadi di dalam topik Merdeka Belajar itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 modul. Di mana modul pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua berjudul mendidik dan mengajar. Modul ketiga berjudul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat berjudul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini topik pertama ada 5 modul. Selanjutnya topik yang kedua yaitu dengan kode M21 dan M22. Ini berarti di dalam topik
Yang kedua yaitu topik kurikulum itu ada dua modul. Yang pertama berjudul modul satu kurikulum, kemudian modul kedua kurikulum merdeka. Begitu juga selanjutnya, kalau kita lihat di sini ada setelah M2 kode M22 itu ada M231. M23 itu ke sini sampai M31 sampai M38. Ini berarti topik yang ketiga itu memiliki 8 modul, yaitu mulai dari M31, M32 sampai M38. Nah, begitu seterusnya. M4 berarti adalah modul yang keempat. Ini ada M4-nya ada 1, 2, 3 berarti modul yang topik yang keempat itu ada 1, 2, 3 modul. Ada 3 modul. Selanjutnya, ini adalah gambaran pencapaian yang dilakukan oleh guru. Nah, di posisi lihat video dan gabung Telegram, itu berarti guru sudah melihat video atau belum di sini. Kemudian ini sudah mengerjakan pelatihan mandiri atau belum. Selanjutnya kita ke kanan. Nah, ini apakah sudah melakukan asesmen murid, kemudian perangkat ajar, dan sesi berbagi praktik baik. Kemudian membuka komunitas belajar. Nah, itu beberapa judul yang perlu dilakukan oleh guru di dalam platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, setelah kita melihat pencapaian yang dilakukan oleh guru dalam pengisian pelatihan mandiri ini, maka selanjutnya kita beralih ke menu yang kedua, yaitu progres. Menu progres adalah progres aktivitas pendalaman materi kurikulum merdeka, di mana di sini presentasi kesiapan guru itu berarti pencapaian yang dilakukan guru dalam implementasi kurikulum merdeka atau pencapaian dari progres PMM. Di sini berbeda-beda tiap guru presentasi yang sudah dilakukan. Kemudian kalau dilihat dari persentase pencapaian dari satuan pendidikan yang terdiri dari 7 guru ini, kalau di rata-rata pencapaian oleh satuan pendidikan tersebut adalah 77,20%. Begitu yang bisa sampaikan teman-teman guru hebat seluruh Nusantara. Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya di channel YouTube Edi Winarko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.